Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Srakarsa Arsitek. Nah, kita bakalan bahas gimana sih alur proses bekerja Srakarsa Arsitek itu dan berapa lama untuk proses pengerjaannya. Untuk kalian yang mau memesan ataupun yang sudah memesan di Srakarsa Arsitek dan ingin tahu kenapa sih proses pengerjaan desain itu butuh waktu, nah kita bakalan temukan jawabannya melalui staf ahli kita di Srakarsa langsung. Sebelum kalian temukan jawabannya, yuk simak video berikut ini. Pada tahap awal pemesanan desain, klien akan melakukan tahap konsultasi. Tahap konsultasi bisa dilakukan melalui online maupun offline. Pada saat tahap konsultasi, tim kita akan menanyakan mengenai luas tanah, ukuran tanah, atau ukuran bangunan yang akan diinginkan oleh klien, kebutuhan ruang, jumlah lantai, serta konsep bangunan. Dari data-data yang disampaikan oleh klien, tim kita akan menyusunnya menjadi sebuah sket luasan bangunan, di mana dari sket luasan bangunan tersebut akan muncul biaya estimasi perencanaan. Kemudian, apabila klien sudah setuju dengan penawaran yang kita berikan, selanjutnya klien bisa melakukan tahap administrasi. Setelah tahap administrasi, selanjutnya tim arsitek akan menggali data lebih dalam lagi mengenai lokasi existing bangunan, kemudian budget pembangunan, dan serta kebutuhan-kebutuhan material yang diinginkan dalam pembangunan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai alur dan proses pengerjaan setiap divisi yang terlibat dalam proyek tersebut. Setelah disetujui oleh klien, kami Departemen 3D Visual Arsitektur akan mengonsep dan membuat sebuah 3D view eksterior dan interior. Tahap pertama dalam alur kerja kami adalah memahami kebutuhan dan persyaratan dari klien atau user. Kami akan bekerja sama dengan departemen terkait untuk memastikan kami memiliki informasi yang akurat dan lengkap mengenai denah yang sudah disetujui. Setelah memahami persyaratan, kami mulai tahap konseptualisasi. Di sini kami merancang dan mengembangkan ide-ide awal untuk transformasi 3D. Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari estetika, fungsionalitas, dan desain interior yang sesuai. Kemudian kami akan masuk ke tahap pengembangan. Kami akan menggunakan perangkat lunak khusus untuk membuat visualisasi 3D yang lebih rinci, mulai dari pembuatan 3D view, 3D denah, dan visualisasi interior. Untuk 3D view eksterior, kami membutuhkan waktu 3-5 hari kerja, sedangkan untuk 3D interior, kami 1 hari kerja dapat menyelesaikan 1-2 ruangan. Pada tahap pengembangan ini sangat memakan waktu, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menunjang kenyamanan penghuni terhadap bangunan. Setelah selesai dengan tahap pengembangan, kami akan mengumpulkan umpan balik dari klien atau user. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa visualisasi 3D kami sesuai dengan harapan mereka. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang diperlukan, kami akan melakukan pada tahap ini. Tahap terakhir adalah penyempurnaan dan penyusunan akhir. Kami akan memastikan bahwa semua detail telah diperiksa dan diatur dengan baik sebelum akhirnya menyelesaikan proyek dan menyerahkan visualisasi 3D yang siap digunakan. Jadi itulah gambaran mengenai alur kerja Departemen Visual. Setelah desain 3D disepakati oleh klien, selanjutnya untuk pengerjaan dilanjutkan gambar kerja. Untuk gambar kerja sendiri terdiri dari gambar kerja arsitektur, struktur, dan juga MEP. Untuk gambar kerja arsitektur terdiri dari review fasad, juga detail arsitektur, dan juga potongan bangunan, rencana kusen, rencana pola lantai, dan rencana plafon. Untuk gambar kerja struktur terdiri dari rencana fondasi, kolom, dan juga balok. Untuk gambar MEP, mechanical vertikal, terdiri dari rencana titik lampu,
dan sanitari air bersih dan juga air kotor. Sebelum melakukan pekerjaan gambar kerja, kami mengasah dulu untuk struktur bangunan agar nanti saat pembangunan tidak terjadi kegagalan struktur. Untuk pengerjaan gambar kerja, untuk waktu pengerjaannya tergantung dari tipe bangunan dan juga luasannya. Untuk bangunan tipe minimalis biasanya selesai 5-7 hari. Untuk bangunan tipe klasik membutuhkan waktu 7-10 hari. Tahapan terakhir dalam perencanaan yaitu RAP. RAP merupakan rencana anggaran biaya, di mana kita menghitung terlebih dahulu berapakah kebutuhan yang diperlukan mulai dari struktur, interior, dan eksterior. Waktu yang diperlukan untuk estimasi rumah satu lantai memakan waktu selama 1 hari, dan untuk 2 lantai membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa estimasi waktu tersebut bisa berubah apabila tingkat kesulitan rumah terlalu tinggi. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk proses perencanaan dan juga durasi pekerjaan dari setiap prosesnya. Nanti untuk kalian yang mau memesan ataupun yang sudah memesan, bakalan kita list di sini. Di sini kita akan tunjukkan alur dari proses pekerjaan dari tahapan ke tahapan hingga deadline-nya juga. Di sini ada proses pekerjaan dari seluruh Indonesia, mulai dari perencanaan rumah dan juga ruko. Setelah proyek kita listing, kita akan melakukan manajemen schedule project, dan di sini ada schedule project dari masing-masing staf Surakarsa. Jadi kita pastikan bahwa perencanaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tak ada satupun proses yang terlewatkan. Jadi buat kalian yang mau melakukan pemesanan untuk jasa desain rumah ataupun ruko, kalian bisa kunjungi website kita di www.surakarsakonstruksi.com. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir.